Ceritanya dimulai dengan wabah virus yang bagaikan bayangan kelam, menyebar dari kota ke kota, negara ke negara, mengoyak dunia tanpa suara. Asal-usulnya seperti kabut di pagi hari, belum terungkap, dan para ilmuwan pun tak mampu meramu obat. Di tengah kehancuran, dua sahabat, Ben dan Mike, yang dulu bintang baseball, berjuang menembus reruntuhan, kadang tersenyum di antara ancaman. Suatu hari, di hutan, Mike menang lotre besar, tapi Ben tahu itu hampa. Demi mengusir sunyi, mereka bermain bola, menghidupkan kenangan. Lalu, mereka menemukan rumah di tepi danau, tempat baru yang tenang. Ben memancing, dan di pagi hari, dua zombie terbaring di depan. You said they wouldn't come in the woods. Let's go put some coffee on us. Oh my God! Mereka menemukan mobil, mengusir ancaman, dan melanjutkan ke rumah kenalan Mike. Tapi rumah itu kosong. Mike hanya menatap, dan Ben mencari perlengkapan. Mereka terus berjalan, mengubah mobil jadi tempat berteduh, hingga tiba di hutan baru. What? All right. I'm serious. I heard tremors. Mike ingin menetap, tapi Ben mengingat trauma masa lalu. Di pantai, di bawah senja yang pudar, mereka melangkah, merajut harapan di antara reruntuhan. Across New England and gain weight. Setelah alat komunikasi itu berfungsi seperti biasa, tanpa disadari, Mike dan Ben terhubung dengan seorang wanita bernama Annie, yang setia berkomunikasi dengan seorang lain bernama Frank. It's not sleeping on a roof. Fucking channel, Mickey. The river, but will still. Mike dan Ben tak sengaja masuk ke frekuensi mereka. Saat Mike mencoba berkomunikasi, Frank mendesak mereka menjauh, menunjukkan bahwa di luar sana masih ada yang bertahan. You're burning through batteries, you're blowing out your eardrums, and you're putting my... Come and look at this fucking mirror. A fucking... with a red... Mike memohon, tapi Ben menolak, takut mereka akan tertipu. Ben, yang sudah lama kesepian, melihat Mike terobsesi. Dead! Like a real human. Mike terus memaksa, sementara Ben, meski skeptis, akhirnya setuju agar mereka melanjutkan perjalanan. Mereka berhenti di sebuah rumah untuk persediaan. We're fucking... Trying to put this... Di mana Mike ketakutan saat zombie mendekat, tapi Ben tenang. Saat Ben mandi, Mike terkejut oleh sosok zombie yang aneh, begitu memesona. Ben tak bisa memahami kenapa Mike terhanyut. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di rumah di hutan, dan Ben setuju menumpang, meski hanya sehari. Saat Mike ingin mendengarkan musik, ia sadar headset hilang. Ternyata Ben meminjamnya. Selama mereka tinggal, Mike terus lalai, membuatnya rentan. I left the bat in there! Rasa kesepian memuncak, dan Mike kembali menghubungi Annie, meski Annie mematikan saluran. Di malam hari, Ben menari, melindungi Mike. Hingga suatu pagi, Ben memberikan tongkat baseball, mengunci satu zombie di kamar. Mike terkejut, membalas amarah. Tapi Ben justru lega,
karena Mike akhirnya mengalahkan ketakutannya. Ben meminta maaf, meyakinkan Mike bahwa semua ini demi kebaikan, agar Mike bisa bertahan. Look like a fucking lunatic right now. Why don't you, cheer up? It's just a girl. Setelah itu, Mike malam itu menangis seperti sungai yang pecah, sebab Annie memintanya menjauh. Untuk meredakan badai di hati Mike, Ben berkata, di luar sana mungkin masih ada cahaya lain yang menanti. Kata-kata itu seperti angin lembut yang membuat Mike membuka hatinya pada Ben, satu-satunya jangkar di lautan sepi ini. Demi bertahan, mereka memutuskan mencari sebuah kebun apel di kejauhan, seolah ingin menanam harapan di antara reruntuhan. Di perjalanan, mereka melihat mobil terparkir, seperti oasis yang menggoda. Tetapi disinilah jebakan itu menanti. Betty, please, You're gonna let Mickey go. Jerry, pria yang bagaikan bayang-bayang, memaksa mereka seperti badai yang tak terduga. Ben, dengan hati yang berat, akhirnya mengaku. Dan di saat itu, Ben menembak Jerry, seperti kilatan petir yang menghancurkan. I want to see my family too, Mickey. Mike, seperti daun yang rapuh, menuduh Ben. Namun Ben seperti batu karang yang keras, yakin bahwa ini demi mereka berdua. What about the shadow back there? Survivors. Saat mobil itu datang, wanita di dalamnya seperti bayangan di senja. Dan Ben, seperti sungai yang mengalir, berbohong, ingin kembali ke keluarganya. to know you were gonna be here. Namun, saat nama Ani disebut, semuanya meledak seperti api yang menyala. You're right about that. Dan akhirnya, mereka terperangkap dalam malam yang gelap. Seperti bintang yang padam. Hanya berharap agar esok membawa cahaya baru. Setelah Aina akhirnya pergi, Mike, bagai seorang pelaut yang tersesat di lautan, berjuang mencari kunci mobil mereka, namun seolah ombak tak membiarkannya. Ben menyuruh Mike masuk ke mobil terlebih dahulu, bak dua pelancong yang terjebak dalam senja yang memudar. Saat malam jatuh, mereka bagaikan api kecil yang dikepung angin, dikelilingi gerombolan zombie yang bergerak bak bayangan kelam. Ben dengan kaki yang terluka dan Mike bagai cahaya yang meredup tak bisa melarikan diri. Ben yang bagaikan singa yang kehilangan suaranya menembaki zombie yang terus bertambah seperti ombak yang tak berujung. I think a person's supposed to have every day. Meski terjebak, mereka bagai dua pelaut yang menyimpan harapan dalam skoci kecil. Karena Ben telah menimbun persediaan di mobil itu. Mereka memasang kain di setiap jendela. Let's get shit-faced. Bagaikan tirai yang menutupi wajah-wajah kelam. Dan walau awalnya seperti bintang yang pudar, setelah beberapa hari, mereka kehabisan makanan, seolah pasir yang menguap di tangan. Talking about celebrate what?
No, don't do Oh, they're fucking real. They're pretty fucking real. Mike, seperti seorang penari yang tersesat di kabut, memutuskan membuka botol anggur terakhir. Dan mereka pun tenggelam dalam ilusi, seakan-akan lupa diri. And then you just jump over. Wait. Think about an hour. Namun, saat persediaan habis, Mike bagai mercusuar yang tenggelam, berjanji menerobos gelombang zombie, meski Ben, seperti daun yang tertiup angin, tak punya pilihan lain. Oh God! Setelah Mike kembali, tangan Mike bagaikan rantai yang membelenggu, dan Ben, seperti bayang dirinya sendiri yang terbelah, memutuskan mengakhiri hidup Mike. Awalnya, Ben bagai kapal yang karam, namun pelan-pelan ia bangkit, seperti api yang menyala kembali, bertekad untuk membalas dendam pada kelompok Aina. Dengan hati yang sekuat baja, Ben bertahan. Ben bagai kapal yang karam, namun pelan-pelan ia bangkit, seperti api yang menyala kembali, bertekad untuk membalas dendam pada kelompok Aina. Dengan hati yang sekuat baja, Ben bertahan, minum tetes air terakhir. Dan ketika fajar mulai menyapa, ia keluar bagai burung yang merangkak dari sangkar. Tak peduli bahaya, demi keadilan yang ia tetapkan sebagai tujuan hidupnya. Dan film pun tamat. My life and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me